Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang ANAVA. ANAVA merupakan salah satu analisis statistik yang digunakan untuk melihat perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, biasanya di sini variabel yang digunakan minimal 3 variabel. Ya, jadi untuk melakukan ANAVA ini Anda minimal mempunyai 3 variabel. Contohnya, Anda ingin membedakan antara metode mengajar yang satu dengan yang lain. Nah, di sini kalau Anda memiliki 3 metode mengajar, maka untuk membedakan antara metode mengajar yang satu dengan yang lain, sebaiknya digunakan ANAVA. Nah, di sini langkah-langkah dalam mengerjakan ANAVA itu sebenarnya cukup gampang dan simple, tidak serumit yang kita pikirkan. Ya, yang pertama itu jika Anda memiliki data, ya artinya data yang Anda miliki minimal itu dari 3 kelompok data. Di sini bisa Anda lihat X1, X2, X3 dan XK, artinya tidak terbatas ingin berapa kelompok untuk yang akan Anda bandingkan. Lalu berikutnya ada sampel. Sampelnya boleh lebih dari 3, ini artinya masih bisa berkelanjutan lagi, bisa sampai sebanyak mungkin sampel yang bisa Anda teliti kira-kira. Nah, setelah Anda memiliki data penelitian, ya, berikutnya Anda mengerjakan yang namanya ini, RY ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan melalui contoh saja lebih detail. Nah, tapi paling tidak di sini kita harus tahu RY ini harus dicari ya. Lalu ada AY ya. Di sini Anda bisa lihat rumusnya dan sigma Y kuadrat dan DY. Sebenarnya untuk mencari keempat item ini cukup gampang ya. Dan berikutnya setelah keempat item ini kita selesaikan, kita masuk ke tabel perhitungan. Nah, di sini tabel perhitungannya, jika Anda perhatikan, yang pertama itu ada jumlah variasi. Di kolom pertama ya, ada rata-rata, antar kelompok, dalam kelompok, dan jumlah. Nah, di kolom kedua ada DK atau derajat kebebasan. Nah, di sini ada angka 1 ya. Ini sebenarnya sudah ketetapan, jadi kita isikan dengan 1 saja. Nah, sementara antar kelompok ini adalah K atau variabel ya, atau jumlah kelompok variabel dikurang dengan 1 ya. Nah, lalu berikutnya dalam kelompok ada sigma NI dikurang 1 ya, atau banyaknya data dari kelompok Anda dikurang 1, lalu nanti ditotalkan. Nah, dan terakhir sekali nanti dijumlahkan di sini. Atau lebih detailnya nanti bisa kita lihat dalam contoh saja ya. Nah, lalu berikutnya jumlah kuadrat. Nah, di sini jumlah kuadrat itu diperoleh dari 4 rumus yang sebelumnya kita lihat di slide atas. Ya, lalu di kolom keempat ada kuadrat tengah, yaitu R sama dengan RY dibagi 1. RY dibagi 1. Nah, jadi ini secara tidak langsung kuadrat tengah ini ya jumlah kuadrat dibagikan ke DK. Ya, karena A-nya juga begitu. AY dibagi K kurang 1. Nah, begitu juga dengan D-nya. Nah, setelah kuadrat tengahnya diperoleh, nah ini nanti akan ditemukan F hitung ya. Itu dari A dibagi dengan D. Ya, jadi supaya lebih jelas nanti kita lihat dalam contoh. Nah, setelah Anda peroleh F hitungnya, masuk ke F tabel. F tabelnya kita menggunakan tabel F dengan alfa 0,05 ya. Sementara untuk menentukan DK pembilang dan penyebutnya itu diperoleh dari antar kelompok dan dalam kelompok ya. Nah, kalau DK pembilang itu dari antar kelompoknya, sedangkan DK penyebutnya itu diperoleh dari dalam kelompoknya.
Nah, setelah F-tabel dan F-hitungnya sudah ditemukan, kita bandingkan F-hitung dengan F-tabel. Nah, jadi kalau dia sudah ditemukan, kita bandingkan. Dan kalau F-hitungnya itu lebih kecil dari F-tabel, maka sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau dia sudah lebih, ya atau F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka di sana dia ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik. Ya, nah, ini adalah contoh dari ANAVA. Di sini kita perhatikan ada 4 kelompok data, ya, di mana 4 kelompok data ini adalah data tentang pertambahan berat badan karena meminum susu yang berbeda. Ya, jadi ini ada 4 kelompok data, ya, dan masing-masing kelompok data juga jumlahnya atau banyak datanya berbeda-beda, ya. Di sini ada data berat badan bayinya, yang kelompok pertama itu ada 5 data, sedangkan kelompok 2 5 data juga, ya. Kelompok 3 4 data dan kelompok 4 4 data, ya. Jadi kalau jumlah atau banyak data kita itu berbeda-beda, bisa untuk dilakukan analisis melalui ANAVA ini tidak mesti sama semuanya 5 atau 4, ya. Nah, di sini juga ada 4 kelompok data, ya, boleh lebih lagi, boleh kurang lagi, ya, paling sedikit 3. Ya, setelah Anda mempunyai data ini, ya, tapi kan ini tidak dibatasi dengan banyaknya 5 dan 4, ya. Artinya mau 20, 30 sampai 100 pun boleh-boleh saja. Ya. Lalu berikutnya kita mencari yang namanya jumlah. Nah, jumlah di sini ada 82, 80, 58 dan 60. Ini diperoleh dari jumlah 12 tambah 20, 23 tambah 10 tambah 17. Dapatlah hasilnya 82. Seterusnya juga dengan kelompok yang lain, ya, semuanya dijumlahkan sehingga diperoleh hasil ini. Nah, berikutnya setelah Anda dapat jumlah, maka kita mencari rata-rata. Nah, rata-rata ini diperoleh dari jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data kita adalah 82, maka dibagi dengan 5. Nah, setelah dibagi 5 hasilnya adalah 16,4. Nah, sedangkan di sini 80 dibagi 5 itu hasilnya 16,0 dan seterusnya hingga yang kelompok terakhir. Oke, sampai di sini saya rasa masih gampang, ya. Jumlah dan rata-rata sudah ditemukan. Berikutnya kita masuk ke rumus yang pertama, ya. Yang pertama itu kita akan mencari yang namanya RY, yaitu adalah sigma J, ya, dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan sigma NI atau banyaknya data, ya. Nah, jadi di sini memang Anda tinggal memasukkan jumlah data yang di tabel atas, ya. Nah, ini 82, 80, 58 dan 60. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke bagian sigma J ini. Nah, jadi nanti ini dijumlahkan dulu, ya, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan sigma NI. Sigma NI itu adalah banyak data keseluruhan, ya. Jadi banyak datanya itu bisa Anda lihat di atas tadi ada 5. Kelompok 1 ada 5, kelompok 2 ada 5, kelompok 3 ada 4, kelompok 4 ada 4. Berarti 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Maka diperolehlah hasilnya itu 18. Nah, ini saya singkatkan saja supaya lebih cepat, ya. Nah, jadi di sini setelah Anda jumlahkan, Anda kuadratkan, diperolehlah hasilnya 78.400 dibagi dengan 18.
Maka diperolehlah RY-nya itu 4.355,56. Oke. Selanjutnya kita masuk ke AY ya. AY-nya ini adalah sigma JI atau JI kuadrat dibagi dengan NI ya, dikurang dengan RY. Nah, jadi kalau perbedaannya itu adalah kalau ini kita jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau yang AY kita kuadratkan dulu lalu kita bagi ya. Maksudnya begini. Jadi 82 kuadrat dibagi dengan 5. Tambah 80 kuadrat dibagi dengan 5 seterusnya. Ya, sampai 60 kuadrat dibagi dengan 4. Nah, di sini 5 ini adalah banyak data kelompok 1. Ini jumlah kelompok 1. Ya. Jumlah data kelompok 1 82. Banyak datanya 5. Nah, ini nanti dikuadratkan dulu, baru dibagi dengan 5. Setelah dikuadratkan dibagi dengan yang bilangan di bawahnya, maka ini dijumlahkan semuanya. Ya. Nah, setelah ini dijumlahkan semua, maka dikurang dengan RY. RY ini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, itu dikurang dengan 4.355,56. Maka setelah Anda jumlahkan semua, Anda kurangkan, diperolehlah hasilnya 10,24. Ya. Oke, tahap 2 sudah selesai. Kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu adalah sigma Y kuadrat. Nah, di sini sudah mulai agak rumit pekerjaannya, bukan karena sulit, tapi karena banyak yang akan Anda kerjakan, yaitu dengan mengamati setiap variabel data ya. Di sana ada 12 kuadrat tambah 20 kuadrat, titik-titik hingga sampai 19 kuadrat. Nah, ini dapat dari mana? Sigma Y kuadrat itu artinya begini. Setiap data yang Anda miliki, ini ada 18 data, maka 18 data ini harus Anda kuadratkan dulu semuanya. 12 kuadrat, 20 kuadrat, 23 kuadrat, sampai 19 kuadrat. Ya, setelah Anda kuadratkan, maka Anda jumlahkan atau ditotal. Maka karena itu di sini titik-titik artinya memang karena cukup panjang perhitungannya, jadi dipersingkat saja. Nah, jadi setelah Anda memperoleh sigma Y kuadratnya dengan mengkuadratkan terlebih dahulu setiap data, lalu menjumlahkannya, diperolehlah hasil 4.738. Nah, kalau sudah ketemu sigma Y kuadratnya, maka kita lanjutkan dengan DY. DY ini adalah sigma Y kuadrat dikurang RY dikurang AY. Ya, artinya apa? 4.738 dikurang dengan 10,24 dikurang dengan 4.355,56. Maka DY diperoleh hasilnya 372,20. Oke, sampai di sini saya rasa masih gampang ya, belum ada kendala yang begitu sulit. Selanjutnya Anda memasukkan data tadi ke tabel daftar ANAFA ya. Nah, jadi di sini Anda harus membuat tabel seperti ini dulu. Ya, ada 5 kolom dan 5 baris ya. Yang pertama itu jumlah variasi. Ya, masukkan rata-rata antar kelompok, dalam kelompok serta jumlah. Nah, di slide sebelumnya sudah kita peroleh DK itu rata-rata itu adalah DK rata-rata ini adalah suatu ketetapan, jadi kita tuliskan saja dengan 1 ya. Lalu antar kelompok. Nah, di sini antar kelompoknya dikurang dengan 1 ya. Artinya kan kelompok data kita ada 4 dikurang dengan 1.
maka hasilnya adalah 3. Nah, sedangkan dalam kelompok ada 14. Dalam kelompok ini diperoleh dari masing-masing setiap kelompok data dikurang 1, ya, lalu dijumlahkan. Maksudnya begini. Kalau tadi di atas kita ada kelompok pertama 5 kelompok, 5 data, ya, ini dikurang 1. 5 kurang 1 adalah 4, 5 dikurang 1 adalah 4, 4 dikurang 1, 3, 4 dikurang 1, 3. Maka 4 ditambah 4, tambah 3, tambah 3. Maka hasilnya adalah 14. Oke, selanjutnya setelah itu kita jumlahkan hasilnya 18, ya. Nah, berikutnya jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ini diperoleh dari yang pertama itu adalah data yang pertama, yaitu adalah RY, ya. Nah, ini dia RY. Oke, ya. Setelah itu masukkan ke dalam tabel, yaitu 4.300 sekian, ya. Nah, ini ya. Berikutnya adalah AY, ya. AY-nya 10,24 dan sigma Y kuadrat yaitu 372,20. Nah, setelah itu kita cari yang terakhir, yaitu dengan menjumlahkan semua data ini. Ya, hasilnya adalah 4.738. Oke, jadi nanti sigma Y kuadratnya itu dengan jumlahnya itu bakalan sama dia. Nih, 4.738. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini merupakan pembagian antara jumlah kuadrat dengan deka. Ya, jadi ini 4.355,56 dibagi dengan 1, ya, hasilnya tetap. Ya. Lalu berikutnya jumlah kuadrat 10,24 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3,41. Ya, jadi ini adalah bilangan yang akan kita pakai nanti, jadi cukup penting, ya, jangan sampai salah mencarinya. Lalu berikutnya 372,20 dibagi dengan 14, ya. Nah, dapat hasilnya 26,59, ya. Nah, berikutnya setelah kita memperoleh dua data yang ini akan kita gunakan untuk mencari yang namanya F hitung, ya. F hitungnya ini diperoleh dengan membagikan A dibagi dengan D, ya. Nah, ini tadi A-nya, yang ini adalah D-nya, maka bagikan 3,41 dengan 26,59. Diperolehlah hasilnya 0,128. Oke, setelah ini kita akan mencari yang namanya F-table. F-table-nya di sini biasanya kita menggunakan alfa 0,05. Ya, di dunia pendidikan biasanya kita memang menggunakan 0,05, ya. Nah, di sini untuk mencari F-table Anda perlu yang namanya tabel F, ya, bisa dicari dari internet atau dari buku, ya. Nah, ini adalah tabel critical value. Di sini Anda harus memperhatikan areanya itu adalah 0,05. Jangan sampai salah, ya. Nah, lalu berikutnya kita kembali. Di sini kita akan membuat deka pembilang dan deka penyebut atau mencari deka pembilang dan deka penyebut, ya. Setelah alfanya kita ketahui 0,05,
DK pembilang ini diperoleh dari antar kelompok ini, DK antar kelompok ya, jadi 3. Nah, jadi artinya 3 ini nanti akan menunjukkan bagian kolomnya, sedangkan DK penyebut ini menunjukkan baris. Ini 14 diperoleh dari dalam kelompok ini, DK dalam kelompok. Ya, maka dari tabel adalah 3,34. Ya, kita coba lihat di tabel apakah benar. Tadi kita ingat adalah 3 sebagai penunjuk kolom dan 14 penunjuk baris. Nah, ini dia 14 penunjuk baris. Maka hasilnya adalah 3,3439 ya. Sedikit berbeda dengan yang dipresentasikan, tapi mungkin ini karena dibulatkan dalam 2 digit ya, sedangkan tabel ada sampai 4 digit. Nah, jadi ini tabelnya cukup membantu ya. Di sini ada sampai 120 data. Ya. Nah, ini kolomnya ada 18 bahkan sampai 120 juga. 120 data juga ya. Nah, jadi tabelnya cukup lengkap ini. Oke, berikutnya setelah F hitung dan F tabel kita peroleh ya, di mana F hitungnya adalah 0,128, F tabel adalah 3,34. Nah, maka dibuat kesimpulan atau diperoleh kesimpulan ternyata penggunaan susu yang berbeda tidak menyebabkan pertambahan berat badan bayi yang berbeda secara signifikan. Artinya apa? Menggunakan metode 1 atau menggunakan susu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tidak berbeda secara signifikan. Atau istilahnya sama saja. Ya. Nah, tapi kalau ceritanya tadi F hitung kita ini lebih besar dari F tabel atau dia lebih dari F tabel, maka memang diperoleh di sana ada perbedaan yang signifikan ya. Nah, oke. Saya rasa demikian pembahasan kita tentang NAVA. Berikut ini ada data ya, ada metode A, metode B, metode C, artinya 3 variabel ya, banyak datanya juga berbeda. Coba Anda selesaikan dengan menggunakan metode atau analisis statistik ANAVA. Selamat mencoba.